Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan penjelasan untuk materi pertemuan ke-6, yaitu tentang difusi pada reaksi heterogen. Oke, sebagai pengantarnya mungkin di sini saya akan sedikit review bahwa pada beberapa reaksi di industri, kita sudah ketahui bahwa laju reaksi overall itu bisa saja dibatasi oleh laju transfer massa, ya, di mana di sini transfer massanya itu adalah transfer massa reaktan maupun produk antara bulk fluida dengan permukaan katalis. Nah, kemudian dalam tahapan reaksi katalitik, di mana itu terdiri dari difusi, adsorpsi, surface reaction, dan desorpsi. Nah, biasanya ketika transfer massanya atau difusinya itu berlangsungnya sangat cepat, jadi seringkali efek transfer massa pada laju reaksi overall itu diabaikan, ya. Jadi kita kan sudah ketahui bahwa pada reaksi katalitik heterogen itu kan ada beberapa tahapannya. Yang diantaranya tadi ada proses difusi, adsorpsi, reaksi permukaan, dan desorpsi. Nah, untuk adsorpsi, surface reaction, dan desorpsi, ini sudah pernah saya berikan penjelasan secara lebih lengkap di pertemuan yang lalu. Nah, sekarang di sini kita akan lihat atau saya akan jelaskan penjelasan terkait dengan difusi. Nah, tadi kalau misalnya difusinya itu berlangsungnya relatif cepat atau sangat cepat dibandingkan tahap adsorpsi, surface reaction, dan desorpsi, maka biasanya efek transfer massa pada laju reaksi overall itu diabaikan. Ya, karena di situ transfer massanya itu tidak sebagai controlling factor. Dan di dalam bab ini nanti akan dibahas tentang efek tahanan difusi pada laju reaksi overall untuk reaksi yang melibatkan reaksi kimia serta transfer massa. Dan perlu diketahui juga bahwa terdapat dua jenis tahanan difusi, yaitu ada external resistant dan internal resistant. Ketika kita berbicara eksternal atau difusi eksternal, itu adalah difusi reaktan atau produk antara bulk fluida dengan permukaan luar katalis. Jadi proses difusinya itu terjadi di luar, hanya antara bulk fluida dengan permukaan luar katalis. Sementara kalau kita berbicara difusi internal itu adalah proses difusi baik itu reaktan maupun produk yang terjadi dari permukaan pelet katalis menuju ke bagian dalam pelet, ya. Atau kalau misalnya untuk produk berarti dari pori di dalam pelet menuju ke permukaan pelet katalis, ya. Jadi itu untuk internal difusi. Oke, berikutnya kita berbicara tentang transfer massa. Jadi transfer massa itu adalah suatu proses di mana biasanya difusi itu berperan penting. Nah, untuk difusi sendiri, definisinya itu adalah perpindahan atau pergerakan molekul akibat adanya perbedaan konsentrasi. Jadi di sini kita bisa katakan bahwa dalam proses difusi yang menjadi driving force-nya itu adalah perbedaan konsentrasi. Nah, secara alamiah, molekul itu akan berdifusi dari daerah yang konsentrasinya tinggi ke daerah yang konsentrasinya rendah. Kemudian kita berbicara lagi tentang reaksi katalitik. Apabila atau ketika reaktan berdifusi ke dalam pori dalam pelet katalis, berarti itu artinya konsentrasi di mulut pori itu lebih tinggi daripada di dalam pori, karena kan difusinya kan dari luar menuju ke bagian dalam pori. Artinya konsentrasi yang di mulut pori itu lebih tinggi dibandingkan konsentrasi yang ada di dalam pori. Kemudian berbicara tentang difusi, ada yang namanya effectiveness factor. Effectiveness factor ini digunakan untuk menentukan variasi konsentrasi di dalam pelet katalis. Nah, jadi kan di dalam pelet katalis itu konsentrasinya berbeda-beda kan mungkin di setiap posisinya begitu. Nah, untuk bisa menentukan variasi konsentrasinya ini bisa kita gunakan yang namanya effectiveness factor.
Nah, oke. Sekarang ini ada sedikit penjelasan tentang tahapan pada reaksi heterogen, khususnya untuk proses transfer masanya. Jadi, pada tahapan reaksi heterogen, transfer massa reaktan itu pertama-tama terjadi dari bulk fluida atau dari badan fluidanya menuju ke permukaan katalis yang bagian luar atau permukaan eksternal katalis. Nah, kemudian ketika sampai di permukaan bagian luar, reaktannya lanjut berdifusi lagi menuju pori di bagian dalam pelet. Ya. Nah, barulah ketika sampai di dalam pelet, itu reaksi terjadi. Ya, jadi reaksi ini hanya terjadi pada permukaan katalitik pori. Jadi ketika sudah sampai pori-pori yang memiliki site aktif atau bagian dari site aktif katalis, itu barulah terjadi reaksi. Jadi itu adalah tahapan untuk proses transfer massa pada reaksi heterogen. Nah, untuk ilustrasinya kita bisa lihat di gambar 12.1. Di sini ada tahapan transfer massa dan juga reaksi pada pelet katalis. Misalnya pelet katalisnya ya yang lingkaran, kemudian dari badan fluida sampai ke permukaan katalis ini ada difusi eksternal. Nah, kemudian dari permukaan katalis, dia berdifusi sampai bagian dalam katalis menuju pori-porinya, melewati pori-porinya, ini ada internal diffusion atau difusi internal. Nah, kemudian untuk external surface-nya itu adalah permukaan katalis yang bagian luar. Sementara di bagian dalam peletnya ini, bentuknya itu adalah berpori gitu ya. Jadi katalisnya ini berpori. Gitu. Nah, kemudian di sini ada beberapa step atau tahapan dalam menyusun pemodelan untuk proses difusi ya, tapi di sini saya tidak jelaskan secara detail karena ini akan lebih enak dibahasnya ketika kita berbicara tentang reaktor heterogen ya. Jadi mungkin di sini saya sebutkan saja untuk step by step-nya. Jadi yang pertama ketika misalnya kita mau menyusun pemodelan difusi tanpa adanya reaksi ya. Ini pertama tentunya kita harus menyusun mol balance-nya atau neraca molnya ya. Kemudian di sini ada F dan ada W. F di sini itu adalah biasanya ini adalah molar flow rate ya. Jadi laju aliran mol. Kemudian W di sini adalah flux massa ya. Nah, kemudian beberapa hal penting lainnya itu adalah nanti kita harus menuliskan kondisi batasnya atau boundary condition sampai akhirnya nanti kita bisa mendapatkan flux molarnya ya. Ini step by step-nya. Kemudian ada juga apabila kita akan menyusun suatu pemodelan difusi yang ada reaksi kimianya, maka ini adalah tahapan-tahapannya ya. Nanti untuk lebih jelasnya mungkin akan saya jelaskan pada materi tentang reaktor heterogen. Jadi nanti ketika kita menyusun persamaan pada suatu reaktor heterogen, ini biasanya tahapan-tahapan ini akan digunakan. Gitu. Oke, yang berikutnya kita akan bahas tentang external resistance to mass transfer. Oke, jadi ini yang pertama, dari tadi kan kita berbicara tentang difusi reaktan dari bulk fluida ke permukaan eksternal katalis, gitu kan. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang itu, maka kita hanya fokus pada aliran melalui katalis pelet tunggal. Jadi kita hanya berbicara satu buah katalis, gitu ya. Kemudian untuk reaksi itu hanya terjadi pada katalis, tidak pada fluida di sekelilingnya. Nah, untuk kecepatan fluida yang bergerak di sekitar pelet itu dia bervariasi tergantung dari posisinya. Kemudian di figure 11.3 ini untuk gambar yang A, misalnya ada katalis atau pelet katalis berpori, di mana di sekelilingnya ada fluida yang mengalir. Nah, di sini mungkin beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan bahwa di
perbatasan antara pelet katalis ini dengan fluida di sekelilingnya ini seperti ada suatu lapisan. Nah, lapisan ini yang garis putus-putus ini kita sebut sebagai boundary layer, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada delta. Ya, jadi kalau misalnya gambar dari yang A ini kita perbesar, misalnya yang ini tuh permukaan katalisnya ya. Permukaan katalisnya, kemudian yang garis lurus tebal ini adalah boundary layer-nya tadi. Nah, kemudian kan ada jarak nih antara permukaan katalis sampai dengan boundary layer. Ini kita sebut dengan delta. Biasanya notasinya itu adalah delta untuk ketebalan boundary layer-nya itu. Nah, kemudian nah di sini mungkin ada CAB, ada CAS. Ya, jadi ini masing-masing itu adalah konsentrasi. Kalau ini itu adalah konsentrasi pada fluida, sementara kalau CAS ini adalah konsentrasi pada permukaan katalis, gitu ya. Oke, sekarang kita fokus pada transfer massa untuk partikel tunggal. Jadi di sini kita berbicara untuk satu partikel aja. Dan di sini ada beberapa limiting case. Jadi untuk transfer massa pada partikel tunggal ini ada kemungkinan kasusnya. Yang pertama, reaksi berlangsung cepat sehingga laju difusi reaktan pada permukaan membatasi laju reaksi. Ya, jadi dalam hal ini antara reaksi dengan difusi itu yang berlangsung lebih cepat itu adalah reaksinya. Artinya laju difusinya itu kan cenderung lebih lambat. Akibatnya laju difusi itu akan membatasi laju reaksi atau dengan kata lain difusi ini sebagai controlling factor-nya. Kemudian untuk kemungkinan yang kedua, ini reaksinya berlangsung lambat, sementara difusinya yang berlangsung cepat. Ya, kalau misalnya difusinya berlangsung cepat, maka kita asumsikan bahwa tidak ada gradien konsentrasi pada fase gas. Kalau misalnya reaksi yang berlangsung lambat, maka yang berperan dalam penentuan laju reaksi overall itu adalah laju reaksinya ini, bukan lagi laju difusinya. Ya, sekarang yang pertama kita akan membahas apabila reaksinya tuh yang berlangsung cepat. Ya, jadi kita sekarang mau melihat bagaimana laju reaksi overall ya itu dipengaruhi oleh laju difusi. Karena di sini kan yang berlangsung lebih cepat itu adalah reaksinya. Ya, maka di sini dikatakan bahwa laju reaksi overall ini bisa meningkat ketika laju transfer massanya itu membatasi laju reaksinya. Ya, di sini kita lihat persamaannya. Maka di sini artinya itu adalah si transfer massanya itu yang menjadi controlling factor-nya. Dia yang menentukan laju reaksi overall-nya. Ya, di sini ada konstanta, ya, ada KR dan ada KC. KR ini adalah konstanta untuk laju reaksi, KC ini adalah konstanta untuk laju difusi. Di sini dinyatakan bahwa konstanta laju reaksinya ini jauh lebih besar ya daripada konstanta laju difusinya. Karena kan ini yang berlangsung cepat itu adalah reaksinya. Jadi di sini KR lebih besar dari KC. Dengan kata lain KC per KR itu kurang dari 1. Ya. Jadi untuk menentukan laju reaksi overall-nya, ini dia akan dipengaruhi oleh laju difusinya. Maka di sini untuk persamaan laju reaksinya adalah KC dikali dengan CA, di mana KC ini adalah konstanta laju difusinya, karena laju difusilah yang menentukan laju reaksi overall. Nah, apabila kasusnya seperti ini, maka untuk meningkatkan laju reaksi, salah satu itu harus ditingkatkan, baik itu CA atau konsentrasi A maupun KC atau konstanta laju difusinya. Itu caranya untuk meningkatkan laju reaksinya. Kemudian di sini ada case yang kedua, apabila reaksinya berlangsung lambat. Reaksinya berlangsung lambat berarti KR-nya jauh lebih kecil dari KC.
Berarti di sini yang menentukan itu adalah laju reaksinya. Maka dari itu, di sini persamaannya minus RA itu sama dengan KR dikali CA, di mana ini konsentrasi A dikalikan dengan konstanta laju reaksinya. Karena di sini reaksinya yang menentukan laju reaksi overall. Gitu. Kemudian di sini ada figur 11.6 yang menunjukkan pengaruh ukuran partikel dan juga kecepatan fluida pada laju reaksi. Di sini kita bisa lihat, ini U di sini kecepatan ya, ini kecepatan, kemudian dP ini adalah ukuran partikel atau diameter partikel. Dan kita bisa lihat pada kecepatan yang rendah, berarti kan di area sebelah kiri ya. Pada kecepatan yang rendah, ketebalan boundary layer pada transfer massa itu cukup besar, sehingga dalam hal ini yang membatasi reaksi atau yang mengontrol reaksi itu adalah tahap difusinya, ya. Maka di sini, di area sini yang membatasi adalah difusi atau diffusion limited. Sementara kalau misalnya kecepatan yang mulai meningkat, ya, jadi di area sebelah kanan ini kecepatan yang mulai tinggi, ketebalan boundary layer itu mulai berkurang sehingga transfer massa tidak lagi membatasi laju reaksi. Akibatnya di area sebelah kanan ini yang membatasi reaksi itu adalah reaksinya, ya, karena difusinya tuh berlangsung relatif cepat, dan di sini reaksilah yang menjadi controlling factor-nya. Jadi di sini reaction limited di area sebelah kanan. Gitu. Kemudian di sini ada sedikit tambahan ya terkait susunan persamaan yang berhubungan dengan transfer massa. Di sini adalah beberapa persamaan untuk reaksi suatu komponen di permukaan padatan. Di sini misalnya kita mau menyusun persamaan laju reaksi senyawa A di permukaan katalis, ya. Nah, kemudian di sini ada persamaannya RAI, ya. Iya, RAI itu sama dengan KR dikali CAI. Nah, jadi di sini kita lagi berbicara bahwa di permukaan katalis itu ada reaksi, ya. Maka di sini persamaan yang disusun itu adalah berdasarkan laju reaksinya. Karena kan yang terjadi di permukaan katalis itu hanyalah surface reaction atau reaksi permukaan. Maka dari itu di sini persamaannya adalah RAI sama dengan KR dikali CAI, di mana KR ini adalah konstanta laju reaksi dan CAI ini adalah konsentrasi A pada interface, ya. Jadi pada daerah batas atau pada permukaan si katalis itu. Nah, kemudian konsumsi dari senyawa di interface tadi itu juga ada pengaruh, ya, dari proses transformasanya. Sehingga di sini kita bisa tuliskan persamaan untuk flux massa. Jadi di sini ada NA sama dengan KG kali CA kurang CAI. Di mana NA ini adalah flux massa, ya. Kemudian KG ini adalah koefisien transfer massanya. Kemudian di sini ada selisih konsentrasinya, di mana CA itu adalah konsentrasi A pada bulk fluida dan CAI ini adalah konsentrasi A pada interface, ya. Jadi tadi kan sebelum si molekul atau senyawa A itu sampai di permukaan katalis, dia kan mendifusi dulu nih. Mendifusi dulu sampai akhirnya dia menempel di permukaan katalis. Nah, ketika proses difusi tersebut, itu ada persamaan yang bisa kita tuliskan, yaitu persamaan 312 ini, ya, dalam bentuk flux massa. Itu adalah perkalian antara koefisien transfer massa dikali dengan selisih konsentrasinya. Ya, di sini artinya ada perbedaan konsentrasi A pada bulk fluida dengan konsentrasi A pada permukaan katalis.
sehingga bisa terjadi difusi seperti itu. Nah, pada kondisi steady state, kedua laju ini harus sama. Ya, jadi nanti kita bisa tuliskan bahwa NA ini sama dengan RAI. Nah, berdasarkan persamaan yang tadi, persamaan steady state, maka kita bisa susun ulang persamaan 311 sama dengan 312. Nah, ketika diturunkan, maka akan diperoleh persamaan-persamaan di bawah ini. Nanti silahkan kalian coba susun sendiri, ya, sampai akhirnya bisa ditemukan persamaan-persamaan seperti ini. Oke, kemudian di sini saya akan coba lihat ada beberapa catatan. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan ya, bahwa ada dua limiting case. Di mana ketika transfer masanya itu terjadi lebih cepat daripada tahapan surface reaction, ya, atau dengan kata lain KG di sini itu adalah koefisien transfer massa ya, lebih besar daripada KR, maka nilai K0 akan sama dengan KR. Kemudian kalau misalnya, nah sekarang untuk case yang kedua, kalau misalnya reaksinya itu berlangsung sangat cepat dibandingkan transfer masanya, berarti kan artinya transfer masanya itu yang membatasi jalannya reaksi. Berarti K0 di sini ya, ini kan persamaan umumnya nih, RA sama dengan K0 kali CA. Maka K0 kalau misalnya tadi yang menjadi controlling factor-nya itu adalah difusi, K0 ini diganti dengan koefisien transfer massa atau KG. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Bagaimana kita menyusun persamaan reaksi tergantung dari tahapan mana yang menjadi controlling factor. Kemudian di sini ada beberapa persamaan untuk difusi ya. Untuk difusi ini tambahan aja, saya nggak jelaskan terlalu panjang lebar terkait penurunan rumus untuk difusi. Jadi di sini saya akan tunjukkan aja. Pertama di sini ada persamaan difusi pada difusi untuk gas ya. Di mana persamaannya itu adalah persamaan 11:1. Na ini adalah molar flux ya. Kemudian Ya itu adalah fraksi mol, terus X itu adalah koordinat dari proses difusinya itu, dan D ini adalah difusivitas. Ini adalah persamaan untuk difusi fase gas. Yang berikutnya difusi pada liquid. Ya, difusi pada liquid ini persamaannya agak sedikit berbeda. Di sini Na atau tadi fluxnya ya, fluxnya itu sama dengan minus DAB. Minus DAB ini adalah molekular difusivitas. Kemudian DCA per DX ini adalah gradien konsentrasi atau perbedaan konsentrasi ya pada arah tertentu gitu. DCA per DX. Kemudian berikutnya di sini ada difusi pada poros katalis. Jadi mungkin ini sedikit tambahan aja supaya kalian tahu bagaimana persamaan-persamaan difusi di fase gas, kemudian di liquid, dan juga di katalis berpori. Oke, jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk materi pertemuan ke-6. Semoga bisa dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.